Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istana bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah disampaikan di awal bab ini, yaitu pada pertemuan ke-8, bahwasanya wazan masdar itu ada banyak sekali. Dan menurut Syekh Muhammad Al-Amin, eh, penulis dari kitab Tahniqul Atfal ini, beliau menyebutkan ada lebih dari 100 wazan masdar yang berasal dari fi'il sulasi saja. Dan Ibnu Malik di dalam kitabnya Lamiyatul Af'al, beliau sudah berjasa menyortir atau memilihkan 48 wazan saja yang paling sering digunakan di dalam kalamul Arab. Akan tetapi kebanyakan dari ke-48 wazan ini adalah sama'i, yakni kita tidak mungkin menguasainya atau menghafalkannya, ya, atau mengetahui cara bagaimana kita memilah antara wazan satu dengan yang lainnya, melainkan dengan cara mendengar langsung dari orang Arab. Yani ke-48 wazan ini kebanyakan dia tidak memiliki kaidah. Ya. Dan kita telah membahas ke-48 wazan tersebut, dan di akhir bab ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh penulis bahwasanya Ibnu Malik akan menyebutkan 9 wazan qiyasi dari 48 wazan tersebut. Ya, dan tentu ini adalah kabar gembira bagi kita semua, karena dari ke-48 wazan tersebut cukup 9 wazan saja yang perlu kita fokuskan, kita pelajari benar-benar, karena ke-9 wazan ini adalah yang memiliki kaidah. Yang memiliki kaidah kemudian paling banyak digunakan, dan ia memiliki ciri-cirinya. Karena dia punya kaidah, tentu kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya, sehingga lebih mudah bagi kita untuk menghafalkannya. Nah, kita baca terlebih dahulu ke berapa ini? 7 bait terakhir dari bab Abniyatil Masadir. Fa'lun maqisul mu'adda wal fu'ulu li ghairihi siwa fi'li sautin dal fu'ala tala wa ma ala fa'ila istahaqqa masdaruhu illam yakun dha ta'addin kaunahu fa'ala wa qis fa'alatan aw fu'ulatan li fa'ul takasyaja'ati wal jari ala sahula wa ma siwa dhaka masmu'un wa qad kathural fa'ilu fi sawti wad da'ul mumiddu jala ma'nahu waznu fu'alin fal yuqas walidhi firarin aw kafirarin bil fi'ali jila fa'alatun li khisalin wal fi'alata da' li hirfatin aw wilayatin wala tahila limarratin fa'alatun wa fi'latan wada'u lihai'atin ghaliban kamishyatil khuyala. Nah, kita bahas satu persatu bait tersebut. Ya, yang pertama, fa'lun maqisul mu'adda wal fu'ulu li ghairihi. Fa'lun adalah standar, maqis itu standar atau patokan atau barometer, ya, untuk masdar apa? Yang muta'addi. Sedangkan fa'ul sedangkan fu'ul, ya, bukan fa'ul ini. Sedangkan fu'ul li ghairih, yaitu untuk selain muta'addi, ya, selain yang muta'addi. Baik, wazan qiyasi yang pertama adalah fa'lun. Nah, ini adalah wazan masdar untuk fi'il muta'addi yang membutuhkan apa? Maf'ul bih. Itu pengertian dari fi'il muta'addi. Seperti misalnya doroba dorbun. Ya, doroba memukul, masdarnya apa? Dorbun, fa'lun. Kemudian fataha membuka, maka masdarnya fathun, dan seterusnya. Nah, ini adalah wazan masdar untuk apa? Fi'il muta'addi, dan tidak hanya untuk fi'il yang berwazan fa'ala seperti doroba fataha, bisa juga dari fa'ila. Ya, misalnya
sami'a sam'un, fahima fahmun. Ya, yang penting apa? Dia adalah fiilnya apa? Muta'addi, tidak melihat kepada wazan fiilnya. Ya, adapun fa'ula, fa'ula semuanya lazim, maka tentu tidak kita ubah menjadi fa'lun. Ya. Sehingga kita dapati wazan masdar fa'lun ini sangat banyak digunakan dan luas sekali karena memang dia mencakup seluruh fiil muta'addi. Kemudian yang berikutnya wal fu'ul li ghairi. Ini adalah wazan kiasi yang kedua, fu'ul. Itu adalah untuk selain muta'addi. Artinya ia kebalikan dari fa'lun, yakni diperuntukkan bagi fiil lazim yang apa? Yang tidak butuh maf'ul bih. Akan tetapi tidak semua fiil lazim yang masuk ke dalam wazan fu'ul, namun hanya terbatas pada wazan fa'ala saja. Wazan fa'ala saja. Karena fa'ila dan fa'ula nanti akan dibahas di bait selanjutnya, yaitu eh, fi'il lazim yang berwazan apa? Fa'ula dan fa'ila. Kemudian nanti ada syarat lainnya yang disebutkan pada bait berikutnya, yaitu siwa fi'li sautin dzal fu'alata la. Ya, selain fi'il yang menunjukkan suara. Karena fi'il yang berkaitan dengan suara maka wazan masdarnya adalah yaitu wazan masdar yang ketiga, yaitu apa? Fu'al. Yaitu fu'al. Jadi fi'il apa saja yang masuk ke dalam wazan ini, yaitu al-fu'ul, wa fu'ulun. Ya, ada banyak, misalnya qa'ada. Nah, ini wazannya fa'ala dan dia fi'il lazim, duduk. Ya, masdarnya apa? Qu'udun, ya, fu'ulun. Kemudian jalasa, julusun. Kemudian kharaja, keluar, masdarnya apa? Khurujun, dan seterusnya. Ya, ini wazan masdar yang kedua. Adapun yang ketiga, dzal fu'ala tala. Dzal fu'ala tala, yaitu kalau dia yakni dia fi'il saut, fi'il yang menunjukkan suara, maka dia dibaca apa? Fu'al. Masdarnya apa? Dibaca fu'al. Misalnya soroho. Soroho artinya berteriak. Ini berkaitan dengan suara. Ya, maka dia apa? Dan dia berwazan apa? Fa'ala. Dan dia fi'il apa? Fi'il lazim. Maka masdarnya adalah fu'al, yaitu suroh. Kemudian baka, menangis, juga sama, buka. Ya, baka, bukaan. Awa, uwaan. Awa artinya menggonggong. Ini semua berkaitan dengan suara dan wazannya fa'ala. Kemudian dia fi'il lazim. Maka masdarnya adalah fu'al. Ya. Berikutnya adalah wa ma'ala fa'ila istahaqqa masdaruhu illam yakun dza ta'addin kaunahu fa'ala. Ya. Dan fi'il yang berwazan fa'ila, ini khusus yang fa'ila nih. Tadi sudah kita kesampingkan fa'ila dan di sini sekarang dibahas. Yang mana fa'ila istahaqqa masdaruhu fa'ala. Maka dia berhak masdarnya ini wazannya apa? Fa'alan, ya, fa'alan. Fa'ila fa'alan. Illam yakun la ta'addin. Jika dia bukan fi'il muta'addi, artinya fi'il lazim. Ya, artinya fi'il lazim, karena kalau muta'addi apa tadi? Wazan masdarnya adalah fa'alun. Kalau dia fi'il lazim, wazan masdar dari fa'ila adalah fa'alan. Ya. Misalnya waji'a, artinya sakit. Waja'an. Waji'a, waja'an. Fariha, senang, farohun. Ya, fariha, farohun. Nah, ini contoh untuk fa'ila, fa'alun. Dia fi'il apa? Fi'il lazim. Kemudian berikutnya waqis fa'alatan au fu'ulatan li fa'ulta kasyaja'ati wal jari ala sahula. Yang artinya jadikan fa'alah, ya, fa'alatun atau fu'ulatun
Ya, untuk apa? Untuk masdarnya fa'ula. Nah, sekarang kita bahas fa'ula nih. Tadi sudah fa'ala sudah, fa'ila juga sudah, sekarang fa'ula. Contohnya kata beliau asy-syaja'ah dari syaju'a. Syaju'a syaja'atun. Wal jari 'ala sahula dan yang sejalan dengan sahula. Ya, sahula masdarnya suhulah. Sahula suhulah. Ya, jadi untuk fa'ula ini dia punya dua masdar kiasi. Dia punya dua masdar kiasi dan dia berarti masuk ke dalam wazan masdar yang nomor 5 dan nomor 6. Ya, kedua-duanya untuk apa? Untuk faula. Faula ini mutaaddi atau lazim? Tentu dia lazim. Tidak ada faula yang berasal dari fi'il mutaaddi. Jadi faula ini punya dua wazan masdar kiasi. Bisa satu fi'il ini punya dua-duanya, artinya bisa diubah ke dalam dua masdar ini, fa'alah atau fu'ulah, atau ada yang punya salah satunya saja. Yang penting dua ini ya bisa dua-duanya atau salah satunya. Kemudian beliau memberikan contoh seperti syaja'ah. Nah, ini masdar dari syaju'a, berani. Ya, ini untuk fa'alah. Kalau yang fu'ulah misalnya sahula, ya, suhulah atau wal jari ala sahula atau yang semisal dengan sahula seperti sauba misalnya lawan dari sahula, sulit, sauba, maka masdarnya su'ubah. Ya. Kemudian berikutnya wa masiwa dzaka masmu'un. Nah, adapun selain itu maka dia sama'i. Selain yang disebutkan tadi di atas ya, yang 6 itu, maka dia sama'i. Ya, meskipun nanti akan disebutkan masih ada 3 wazan lagi ya yang belum disebutkan karena totalnya ada 9. Ya, maksudnya sama ini adalah tidak bisa kita ubah seperti itu, tidak ada rumusnya. Artinya kita hanya bisa mendengar dari orang Arab. Nah, biasanya yang sama ini tidak banyak. Ya, hanya sedikit. Baik, dan ini yang sama'i wazannya sudah kita bahas yang 48 wazan ya sebelumnya. Waqad kathural fa'ilu fis saut. Dan seringkali fa'il itu menunjukkan juga suara. Ya, wazan ini wazan kiasi yang nomor 4. Nomor 7. Ya, nomor 7. Itu fa'ilun. Dan kebanyakan ia adalah dari fi'il apa? Fa'ala. Yang menunjukkan apa? Suara. Maka dalam hal ini fa'ilun sama dengan fu'alun. Tadi sudah kita bahas fu'alun. Wazan nomor 3. Ya, dia menunjukkan suara juga. Ya, seperti misalnya sohala, sohilun. Meringkik. Sohala, sohil. Nahaka, melengking. Suaranya melengking. Nahikun, masdarnya. Nah, ini contoh untuk fa'ilun. Kemudian di bait selanjutnya ya wadda'ul mumiddu jala ma'nahu waznu fu'alin falyuqas. Dan penyakit ya jenis-jenis penyakit yang membuat sakit orang itu wazan fu'al juga menunjukkan maknanya, maka hendaknya apa? Falyuqas, hendaknya diikuti. Ya, ini eh, adalah sebetulnya bukan wazan baru. Ini ada hanya tambahan makna untuk wazan yang ketiga tadi fu'al. Ya, jadi tadi fu'al itu dia bisa menunjukkan suara ya seperti soroh suroh ya, ya surohun ya atau dia bisa menunjukkan penyakit. Ya, misalnya sa'ala su'alun artinya batuk. Zakama zukamun ya artinya flu atau pilek. Kemudian soda'a suda' ya ini artinya pusing. Nah, ini nama-nama penyakit. Berikutnya walidi firorin au kafirorin bil fi'ali jila. Ya, kafirorin ini yang betul kafirorin ya. Dan yang bermakna kabur, firor itu kabur, melarikan diri. Au kafirorin atau seperti ya hampir mirip dengan kabur, semakna dengan kabur. Maka bil fi'ali jila ya.
nampak dengan wazan apa? Fi'al. Nah, ini wazan nomor 8. Wazan kiasi nomor 8. Yang mana ia masdar dari apa? Fa'ala. Yang menunjukkan makna apa? Firor, kabur. Au kafiror, atau mirip-mirip kabur, tapi tidak kabur secara real ya, tapi mirip ya, misalnya tidak mau atau menahan dan seterusnya, menolak ya, menolak. Nah, contoh untuk fiil yang bermakna melarikan diri itu seperti abaqa, ibakun. Abaqa, ibakun. Artinya melarikan diri, sama seperti farra, firor. Atau syaroda, syirodun. Artinya juga sama, melarikan diri. Atau seperti melarikan diri misalnya aba, aba, ibaun. Artinya menolak, enggan, menolak. Ya, ini hampir mirip dengan kabur. Ya, tapi tidak kabur secara hakiki. Atau misalnya jamaha jimahun. Ya, lari untuk hewan. Ya, jamahal faras misalnya, kuda itu lari terbirit-birit. Ya, jimahun ini kafiror, seperti kabur. Baik, ini wazan ke-8. Berikutnya fa'alatun li khisalin wal fi'alata da' li hirfatin aw wilayatin wala tahila. Ya, fa'ala ini untuk menunjukkan tabiat atau watak ya, atau karakter, dan biarkan fi'ala untuk menunjukkan pekerjaan atau kekuasaan atau wilayah ya, wala tahila, dan janganlah kamu lupakan. Ya, penulis kembali di sini menyebutkan wazan nomor 5 yaitu fa'alah. Di mana beliau memberikan tambahan makna di sini bahwasanya fa'alah bisa menunjukkan tabiat atau watak seseorang. Misalnya zorufa, zorofah ya, kecerdasan. Atau fatuna, fatana, juga sama, kecerdasan. Ya. Dan wazan yang terakhir yang nomor 9 fi'alah untuk menunjukkan pekerjaan. Ya, misalnya tajara, tijarah, atau misalnya sona'a, sina'ah. Ya, tajara artinya berdagang, sona'a artinya memproduksi. Au wilayah, atau bisa menunjukkan wilayah, kekuasaan, seperti wazara, wizarah, kementerian, kemudian amaro, imarah, pemerintahan, ya, dan seterusnya. Maka wala tahila, dan janganlah kamu lupakan ke-9 wazan ini. Ini yang paling penting. Karena dari 100 lebih ya, diseleksi menjadi 48, dari 48 diseleksi lagi menjadi 9. Maka jangan sampai yang 9 ini lepas. Ya, kalau kita tidak bisa menghafal seluruh wazan, tentu yang 9 ini insya Allah lebih mudah. Nah, yang terakhir beliau menyebutkan pembahasan tentang masdar marrah dan masdar hay'ah. Jadi sudah selesai masdar kiasi untuk yang fi'il sulasi ini. Kemudian beliau tambahkan sisipi satu bait pembahasan mengenai masdar marrah dan masdar hay'ah. Ya, masdar marrah itu adalah masdar yang menunjukkan bilangan. Sedangkan masdar hay'ah itu menunjukkan kondisi. Limarratin fa'alatun wa fi'alatan wada'u li hay'atin ghaliban kamisyatil khuyala. Bahwasanya untuk bilangan fa'lah dan fi'lah seringnya mereka menggunakan untuk makna kondisi. Seperti misalnya dia berjalan seperti jalannya orang sombong. Nah, kedua masdar ini mirip ya, hanya dibedakan dari harokat fa-nya saja. Kalau marrah itu menggunakan fathah, fa'alah, sedangkan fi'alah itu hay'ah itu menggunakan kasrah. Ya. Maka misalnya sebagai contoh darabtu darbatan fa'latan, ya, artinya aku memukul sekali. Ya, aku memukul sekali. Ya, karena menggunakan apa? Darbatan. Tapi kalau misalnya darabtu dirbata Zaid. Ya, darabtu dirbata Zaid. Aku memukul seperti pukulannya Zaid. Maka
Berbeda maknanya kalau dorbah itu menunjukkan berapa kali dia melakukan pekerjaan tersebut, sedangkan kalau dirbah menggunakan kasrah, ia menunjukkan apa jenisnya. Ya, pukulannya ini seperti apa? Ya, biasanya makanya untuk fi'lah itu masdar hay'ah dia diidhofahkan kepada jenis yang diserupakan tersebut, ya, yang dibandingkan. Contohnya di sini masyaitu misyatal dia harus mansub ya karena dia masdar. Misyatal khuyala itu aku berjalan sebagaimana jalannya orang-orang yang sombong ya. Sampai di situ pembahasan kita mengenai abniyatul masadir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.